Mari kita lanjutkan. Pada sesi sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana untuk mengolah data pada Microsoft Access, kita membuat query-query. Suatu query kita buat dengan mengklik tombol New di sini, kemudian kita memilih. Yang sudah kita lakukan tadi yaitu dengan menggunakan Simple Query Wizard. Suatu query juga dapat dibuat dengan memilih tombol Design View seperti ini. Kemudian kita pilih tabel yang akan menjadi sumber query yang akan kita buat, atau juga bisa berasal sumbernya dari query yang sudah kita buat. Namun bagaimanapun kita membuat query, apakah dengan menggunakan bantuan wizard atau dengan langsung membuatnya pada tampilan desain, kita setiap saat dapat mengedit query yang sudah kita buat, yaitu dengan mengklik pada memilih query ini dan mengklik tombol desain ini yang akan kita edit. Nah, dengan cara ini kita lebih akan mudah mempelajari suatu database yang sudah jadi. Jadi kita akan memfokuskan diri melihat fungsi-fungsi dari query. Kita tidak akan membuat query dari awal. Nah, fungsi pertama yang sudah kita jelaskan pada sesi sebelumnya adalah fungsi query untuk menyusun statistik data yang kita inginkan. Sekarang kita lihat fungsi kedua dari query, yaitu yang diperlihatkan pada query ini, query satu memo, yaitu untuk melihat apakah terdapat duplikasi atau gap atas data yang kita miliki. Di sini kita melihat dari kita mengambil dari tabel jurnal neraca, kita ambil feed nomor memo. Nah, atas feed nomor memo ini kita buat manipulasi, kita buat field baru untuk menentukan jenis nomor memo yang kita miliki, yaitu kita ambil 2 digit dari sebelah kiri atau 3 digit dari sebelah kiri, tergantung dari jenis nomor memonya. Hasilnya kemudian kita grupkan, kita buat grup di sini. Jadi yang tadi menjadi kriteria untuk grup kita. Nah, hasilnya nanti kita buat untuk menjadi sumber report kita, yaitu dalam daftar memo ini. Tampilan dari daftar memo kita lihat seperti ini. Di sini kita tambahkan pada daftar memo kita ini ada nomor urut ya. Dengan kita membandingkan antara nomor urut yang kita buat ini dengan nomor sesuai bukti memo ini. Jika ada perbedaan berarti ada indikasi adanya duplikasi atau adanya gap dari nomor memo ini. Nah, contohnya ada nomor memo yang duplikat di sini, nomor memo 161. Demikian pula seterusnya kita bisa melihat apakah ada duplikasi atau gap atas data yang kita miliki. Berikutnya fungsi query yang selanjutnya adalah untuk menambahkan atau melakukan stratifikasi atas data-data kita. Caranya kita lihat query ini, kita melakukan stratifikasi atas data jurnal, kita kelompokkan jurnal-jurnal menurut bulan transaksinya. Kita buat feed baru, feed bulan dengan cara menerapkan fungsi man atas feed tanggal. Nah, kemudian angka bulan ini menjadi kriteria atas pengelompokan. Kemudian atas kode jurnal kita lakukan count sehingga kita memiliki query yang hasilnya seperti ini, yang menunjukkan angka bulan dengan jumlah transaksi yang terjadi pada bulan tersebut. Nah, ini kemudian kita lanjutkan pada query berikutnya. Dan dengan cara terhadap angka bulan yang sudah kita peroleh tadi, kita terapkan man-name, ya, kita terapkan fungsi man-name. Nah, sehingga kita akan memperoleh juga nama bulannya. Hasilnya seperti ini. Nah, ini kemudian kita jadikan bahan untuk menyusun report seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya, sehingga nyaman dibaca. Fungsi query berikutnya adalah untuk melengkapi data yang kita miliki. Sebagaimana yang dilakukan pada 4 query ini, yaitu masing-masing 2 query untuk jurnal neraca dan 2 query untuk jurnal realisasi. Hasilnya bisa kita lihat pada jurnal neraca ini.
Nah, sekarang kita bisa melihat tampilan jurnal kita lebih informatif dibanding data pada tabel sebelumnya. Karena kita tidak hanya memberikan kode jurnal, tapi juga interpretasi atas kode tersebut. Berarti kita harus punya tabel lain yang bisa menghubungkan kode jurnal dengan interpretasinya itu. Kemudian kita juga bisa menambahkan jumlah debit dan kredit, sehingga bisa mengecek apakah setiap jurnal sudah seimbang antara debit dan kreditnya. Nah, contohnya ini jurnalnya tidak seimbang, debit dan kreditnya berbeda. Selanjutnya fungsi query berikutnya adalah untuk merekap data sebagaimana pada dua query A1A2 neraca saldo ini. Kita lihat hasilnya pada neraca saldo, kita akan memiliki report berupa neraca saldo yang meringkas seluruh transaksi kita. Tidak lagi berdasarkan rekening rincian, tapi berdasarkan rekening jenis. Ya. Nah, kita buat melalui dua query A1 dan A2 neraca saldo ini. Kita coba masuk sedikit ke dalamnya. Rekening jenis ini kita peroleh dengan memanipulasi, yaitu dengan menggabungkan field rubrik dengan field rincian. Tapi untuk field rincian kita ambil hanya 4 digit dari 15 digit yang ada. Nah, hasilnya adalah sebagaimana yang kita lihat tadi. Berikutnya suatu query juga dapat kita lengkapi dengan data-data sebagaimana yang dapat diperlihatkan pada kolom buku besar berikut. Pada ini form ya. Pada form buku besar ini hampir sama dengan neraca saldo. Namun kita tidak hanya menampilkan saldo berdasarkan rekening jenis, tetapi juga berdasarkan rekening rinciannya. Misalkan kita klik pada rekening jenis 4109 ini, kita pilih filter by selection. Nah, maka kita akan melihat selain saldo sebagaimana yang tercantum pada neraca saldo, kita bisa melihat rekening rinciannya. Nah, terakhir, suatu query juga bisa kita gunakan untuk menyusun suatu laporan yang biasa disusun oleh pemerintah daerah, yaitu laporan yang menggabungkan antara informasi satuan kerja dan pertanggungjawaban anggaran masing-masing satuan kerja tersebut. Sebagaimana yang bisa kita lihat di sini. Namun, pada laporan ini kita tidak merinci berdasarkan rekening rincian anggaran masing-masing sebagaimana biasa dibuat di pemerintah daerah. Nah, kita buat rekening jenisnya supaya informasi yang kita sajikan pada report kita bisa lebih ringkas. Demikian penjelasan tentang fungsi dan dari query-query pada Microsoft Access untuk pengolahan dan penganalisisan data. Terima kasih atas kesediaan pemirsa semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya.